Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu tadi sempat ini hilang layarnya. Saya ulangi lagi, selamat malam Bapak Ibu Guru. Malam hari ini kita bertemu lagi di Ngopi Semalam, Ngobrol Pintar Selasa Malam di Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo. Temu penduduk mingguan yang ke 36 ya. Kali ini Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan PGRI SLCC dan Kominfo Dinas Sipura Kabupaten Wonosobo. Dan malam hari ini kita ada narasumber dari lokal, tapi beliau luar biasa. Ya, beliau adalah Ibu Ruyatun. Kita sapa dulu beliau. Selamat malam Ibu Ruyatun. Selamat malam Ibu Cucu. Iya, Selamat malam Bapak Ibu semuanya. aman Bu di situ sinyalnya? Insya Allah walaupun dingin, yang dingin orangnya Bu. Tadi kalau sampai situ nyebrang nggak Bu wadah selintangnya? Enggak, Oh belum. nggak sampai Ya, nyebrang ya Bu? enggak sampai nyabrang. Oh, berarti nanti saya ngantarnya tidak pakai perahu. Iya, Iya. besok main ke sini saya perawakan Bu. Oh iya siap Bu. Baik, nanti aman ya Bu. Mudah-mudahan lancar sampai nanti selesai acara ngopi semalam ini dan Ibu Ruya tuh nanti akan ditemani oleh Ya, Ibu amin, Ari amin. Arbani, beliau sebagai moderator, beliau dari SMP Negeri 2 Kertek dan beliau juga anggota Komunitas Guru Belajar Kabupaten Wonosobo. Ibu Ari kita sapa dulu. Selamat malam Bu Ari. Selamat malam Bu Juju dan Iya udah Bapak Ibu stay, semuanya. ya udah stay dari tadi ya Bu Ari ya. Iya, Iya, mudah-mudahan lancar ya Bu Ari sampai nanti kurang lebih pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Tapi apabila nanti teman-teman masih membutuhkan jawaban dari Bu Ruwiyatun, boleh waktunya fleksibel. Ya, sampai selesai teman-teman mendapatkan jawaban dari Bu Ruwiyatun. Baik Bu Ari dan Bu Ruwiyatun, waktu sepenuhnya saya serahkan pada Bu Ari dan Bu Ruwiyatun. Kepada Bu Ari kami serahkan. Monggo Bu Ari. terima kasih Ibu Juju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Ari Arbani yang insya Allah nanti akan memandu jalannya ngopi semalam pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus KGPN Wonosobo, yang terhormat Ibu Ruyatun selaku narasumber kita pada malam hari ini, serta Bapak Ibu guru hebat yang mengikuti kegiatan ngopi semalam, ngobrol pintar Selasa malam. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa pada pertemuan virtual Ngopi Semalam edisi yang ke-136. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita ke narasumber Ibu Dewiatun, alangkah baiknya kita sepakati terlebih dahulu kegiatan virtual ini agar nantinya berjalan dengan baik. Begitu Bapak Ibu. Nah, nanti diharapkan Bapak Ibu semua bisa hadir secara penuh agar ilmu yang diberikan pada kegiatan ini yang disampaikan oleh narasumber bisa kita serap secara maksimal. Kemudian yang kedua, diharapkan Bapak Ibu tidak menyela narasumber saat memberikan materi atau menjawab pertanyaan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sebaiknya mengurungkan untuk memposting apapun saat diskusi. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang akan bertanya nanti bisa raise hand, kemudian bisa memulai bicara ketika sudah dipersilahkan. Seperti itu Bapak Ibu kesepakatan kita pada malam hari ini. Kita mulai saja. Saya perkenalkan narasumber kita pada malam hari ini secara singkat. Beliau adalah Ibu Ruwiatun, anggota KGBN Wonosobo yang bertugas di SMP Negeri 1 Wadas Lintang. Dan untuk topik pada malam hari ini yaitu Smart jadi solusi agar asesmen tidak bikin emosi. Begitu nggak Ibu Ruwiatun nggih? Ya, ya Mbak Ari. Oke, siap. Betul. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ngopi semalam ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Langsung saja
Saya persilahkan Ibu Ruwiatan untuk memberikan materinya. Monggo Ibu, waktu sepenuhnya saya serahkan. Ya, ya. Cek modulasi. Suara saya jelas nggih, Mbak Ari? Jelas Ibu. Oh, nggih, nggih. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu semua bisa unmute dulu. Yang masih menyala Ibu Dwi speakernya bisa Wahyudi di-mute. kayaknya, ya, Pak Dwi Ibu Dwi ya. Wahyuni ya. Untuk Mohon maaf mute Ibu dulu. Dwi Wahyuni untuk bisa unmute dulu Ibu. Kepada Ibu Dwi Wahyuni, apa mendengar Ibu Dwi Wahyuni, mohon untuk unmute dulu ya Bu. Oh, Bentar. sepertinya ditinggal ya ini ya. Oke, Bu Dini bisa bantu untuk mute? Oh, udah. Udah Bu Cucu. Oh iya. Silakan dilanjut Bu Ari. Monggo kepada Ibu Ruwiatun, waktu sepenuhnya saya serahkan. Ya, terima kasih Mbak Ari. Saya izin share screen dulu nggih. Biar nanti lebih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus KGBN Kabupaten Wonosobo yang luar biasa dan terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan ke saya. Kemudian selamat malam untuk Bapak Ibu peserta webinar Ngopi Semalam, Ngobrol Pintar Selasa Malam. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti tema yang sudah saya tentukan kemarin, sebelumnya biar agak hangat, saya kasih pantun dulu nggih, Bu Cucu nggih. Silakan Ibu. Nggih. Langit cerah bintang bertaburan. Selimut hangat menemani dinginnya malam. Selamat datang di acara ngopi semalam. Ngobrol pintar, tambah ilmu semakin dalam. Terima kasih. Ya. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya mungkin Bapak Ibu di sini agak ini ya, aduh asesmen seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelumnya izin ini tak besarkan dulu biar tampilannya sudah cukup jelas apa belum, nggih? Kalau tidak saya besarkan. Jelas Ibu. Oh jelas, berarti tidak usah saya Jelas besar, Bu. tidak usah saya besarkan ya, biasanya biar ini. Tapi Oke. kayaknya Bu Rui kalau misalnya pinggir-pinggirnya masih kelihatan tuh. Oh ya oke, saya Tulisannya gitu. besarkan aja ya. Lebih di ini aja, di slide show-nya aja Oh tampilin. di slide saja ya. Heeh. Ya. Biar Ya. pinggir-pinggirnya antara tambahan judul dan bla-blanya nggak kelihatan. Oke, sebentar ini saya turun. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Seperti kemarin judul yang saya angkat bahwa asesmen buat emosi jadi solusi. Nah, SMART ini mungkin Bapak Ibu di sini bertanda tanya. SMART itu apa? Sepertinya Bapak Ibu ya. SMART ini merupakan singkatan Excel yang aplikatif dan terukur. Nah, tema ini memang apa sengaja saya angkat di awal tahun pembelajaran karena asesmen juga sangat-sangat diperlukan ya, perancangan asesmen di awal pembelajaran sangat diperlukan. Baiklah, sebelumnya ini sedikit profil saya. Kemudian, nah Bapak Ibu, sebelumnya coba di sini tuliskan satu kata tentang asesmen. Boleh di chat nggih Bapak Ibu nggih. Tuliskan satu kata tentang asesmen. Ya, sudah ada yang menulis Mbak Ari? Sampun Ibu. Sampun, apa Mbak Ari? Asesmen itu bisa penilaian, evaluasi, Asih. terukur, Iya. Ya.
terukur, evaluasi, evaluasi, penilaian, penilaian. seperti itu ya. Jadi yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu ya, bahwa asesmen itu merupakan evaluasi terukur atau penilaian. Apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu dikala kita mendengar asesmen, sesuatu yang bagaimana itu kalau dalam kita menghadapi asesmen, kira-kira boleh dituliskan waktu kita menghadapi asesmen itu, apa yang terpikir dalam benak Bapak Ibu? Menegangkan, ribet, untuk mengukur capaian, repot, repot atau rapot, Bapak Ibu, repot ya, jadi menegangkan, pusing, perang batin, repot merancang penilaian, ya, betul Bapak Ibu. Jadi memang kalau kita sudah ke arah asesmen itu biasanya repot itu ya, jadi macam-macam, macam-macam. Apalagi kalau di akhir penilaian atau di akhir tahun pelajaran atau di akhir semester ya Bapak Ibu ya. Kalau kita harus mengolah sebuah hasil asesmen menjadi nilai, menjadi nilai selanjutnya. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di sini yuk Ibu boleh boleh raise hand, boleh langsung. Bagaimana pelaksanaan asesmen pada kurikulum nasional? Karena sekarang sudah menjadi kurikulum nasional nih Bapak Ibu, atau kurikulum merdeka juga boleh. Silakan Bapak Ibu. Mau langsung menjawab boleh, mau ditulis juga boleh. Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Atau ke nomor 2, kesulitan apa yang Bapak Ibu alami berkenaan dengan pengolahan dan penentuan deskripsi pada era kurikulum nasional, pada kurikulum merdeka, atau pengolahan nilai sampai ke era rapotnya. Masih banyak yang belum sih kayak ini. Oh, masih banyak yang belum diharapkan maksudnya ya. Ini dari Pak Catur. Ya, Pak Catur juga boleh kok berpendapat. Lagi Bagaimana trouble. Pak Catur? Lagi lagi trouble. Jadi saya minta bantuannya sama Puju sama Budini. Mohon maaf. Oh, lagi trouble. Oke. Oh iya ya, oke oke oke. Nah, Bapak Ibu, ya, ada yang mau berpendapat Bapak Ibu dari kedua ini? Ya, baiklah Bapak Ibu, mungkin di sini Bapak Ibu masih bingung ya, bingung berpendapat atau bingung mengutarakan kata-katanya. Karena biasanya kalau udah sampai asesmen itu, nah itulah seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, saya lanjutkan saja nggih. Kalau di sini kayaknya tadi, coba di chat ini ada satu. Belum sesuai harapan. Ini Bu Darsini. Bu Darsini boleh berpendapat Bu Darsini? Apakah open mic apa enggak di Bu Darsini Mbak Ari? Bu Darsini. Monggo untuk Ibu Kira-kira Darsini bisa berpendapat mengapa asesmen yang dilaksanakan belum sesuai yang diharapkan Ibu. diharapkan Monggo ya. Ibu. Ya, belum connect ya Mbak Ari ya. Sepertinya belum Ibu. Oh iya, saya lanjutkan saja Ya, ya. Memang, bisa dilanjut ya. iya saya lanjutkan aja bahwa eh, sudah ada satu pendapat bahwa ternyata asesmen yang diharapkan belum sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan harapannya. Nah, di sini tentunya pasti ada satu dua hal yang menyebabkan seperti ini. Ini sama Bapak Ibu, mengapa saya mengangkat ini menjadi sebuah tema, karena ada beberapa kegelisahan ya, kegelisahan pada diri saya pribadi, dan saat itu saya
sedang apa di bagian penilaian dan akademik di sekolahan, di akademis. Jadi di awal-awal kurikulum Merdeka itu tahun 2022, 2023 nggih, itu bahwa penerapan asesmen tidak sesuai dengan rancangannya. Jadi kadang bukan mungkin saya pribadi sendiri ya, jadi sudah merancang tapi kadang rancangannya ngalor, nanti asesmennya ngidul. Itu kalau bahasa Waduh Sinta atau kali Widonya. Artinya bahwa penerapannya di sini masih 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 bingung juga, masih banyak istilah dan sebagainya saat itu. Kemudian ternyata sampai pada penentuan Erapotnya itu ada kesulitan dalam penentuan deskripsi karena aplikasi Erapot hanya menyediakan tujuan belajaran saja. Padahal sumatifnya itu kan kita laksanakan sesuai dengan lingkup materi atau bab seperti itu. Nah, di sini banyak 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 kegelisahan. Kemudian pengisian deskripsi itu langsung pengisian deskripsi yang langsung itu memerlukan jaringan internet. Dan bagi sekolah yang belum mempunyai akses membuka e-rapor di rumah itu merupakan sebuah kendala. Saat itu saya berpikir, kadang Bapak Ibu kalau sampai sore sekali juga kasihan ya yang di rumah. Jadinya saya berpikir bagaimana ini ya, kalau belum bisa diakses di rumah tentunya harus ada suatu cara untuk bisa membantu Bapak Ibu di sekolahan dan saya pribadi khususnya agar eh, asesmen yang kita laksanakan juga terarah dan terukur dengan baik. Artinya karena pengisian e-rapot kan juga waktunya mepet ya. Jadinya jangan sampai nanti kita karena terburu waktu, tenaga dan sebagainya kita asal klik atau mungkin kita menggunakan aji jalmo lipat seperempat kamar. Itu yang dikhawatirkan karena memang kita apalagi misalnya di sekolah pun belum tentu ya kadang jaringan internet lola dan sebagainya sehingga ini salah satu situasi yang saya hadapi saat itu pada awal-awal kurikulum Merdeka atau kurikulum nasional yang saat ini. Nah, Bapak Ibu bisa Presani di sini bisa terlihat bahwa di panduan itu kita bisa memilih deskripsi itu dengan tiga cara. Bisa menggunakan lingkup materi, bisa menggunakan CP, bisa menggunakan ATP atau TP. Tapi pada kenyataannya di rapotnya kita harus merencanakan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Seperti itu. Nah, tantangannya yang saya hadapi bahwa perlu adanya rancangan asesmen awal yang berkelanjutan sampai pada penerapannya. Kadang kita merancang asesmen di dokumen A, kemudian instrumennya di dokumen B. Nah, kemudian pengolahan nilainya di dokumen C. Artinya kurang berkelanjutannya kadang yang manusiawi ya, kadang lupa naruhnya di mana atau bagaimana atau bahkan nanti ke asesmennya itu eh, sesuai kebutuhan saja. Artinya saat itu kita menggunakannya saat itu, tidak historis dari awalnya. Kemudian saya berpikir lagi bahwa perlu adanya suatu aplikasi yang membantu dalam kegiatan asesmen, baik dalam pengolahan nilai rapot maupun penentuan deskripsi, sehingga lebih tepat dan terukur serta efisien waktu. Artinya di sini kadang perbaikan proses pembelajaran sudah kita lakukan, kemudian belajar baik prosesnya, baik pengkondisiannya, baik metodenya, tapi kalau pada sampai akhirnya goalnya atau pada asesmennya yang merupakan instrumen atau alat untuk mencapai tujuan itu tidak diperhatikan, akhirnya akan percuma saja kita melakukan satu proses pembelajaran apabila asesmennya atau akhir dari cerita sebuah pembelajaran itu tidak bisa kita laksanakan dengan baik. Dan tentunya hasil ini nanti pengaruhnya ke laporan hasil pembelajaran dari siswa seperti itu. Nah, dari itu saya berpikir untuk membuat sebuah metode atau yang saya kasih nama dengan SMART. SMART itu artinya strategi merancang asesmen dengan Excel yang aplikatif dan terukur. Nah, strategi ini dari beberapa tokoh ini saya kutip bahwa
dari Dr. Insinyur Haji Muhammad Ihsan ini bahwa suatu rencana yang disusun secara terstruktur dan sistematis untuk mencapai tujuan organisasi. Merancang asesmen, asesmen ini adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur kemampuan pengetahuan atau keterampilan seseorang. Kemudian Excel yang aplikatif, bahwa di sini Excel adalah alat yang digunakan, alat yang ampuh untuk mengolah data, numerik dan statistik serta membuat visualisasi data yang informatif. Terukur di sini artinya bahwa memiliki indikator yang jelas dan terukur yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian suatu tujuan. Nah, Bapak Ibu mungkin berpikir, mengapa sih dengan menggunakan Excel? Kenapa tidak dengan menggunakan yang lain saja yang mungkin lebih hit lagi ya, yang sekarang kan banyak sekali IT ya. Di sini ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah kemudahan penggunaan, bahwa Excel ini sudah merajalela, sudah semuanya Bapak Ibu bisa, jadi sudah merakyat seperti itu, tidak alergi lagi kalau ada mengatakan Excel. Cuman mungkin pasti pikirannya ke data seperti itu. Kemudian pivot table, Excel menyediakan pivot data dengan tepat. Hal ini memungkinkan guru untuk dengan mudah melihat hasil asesmen berdasarkan berbagai kategori seperti kelas, mata pelajaran, atau jenis kelamin siswa. Kemudian otomatisasi tugas, Excel memungkinkan pengguna untuk membuat makna untuk mengotomatisasi tugas-tugas berulang dalam pengolahan hasil asesmen. Hal ini memungkinkan guru untuk menghemat waktu dan tenaga. Kemudian mempunyai banyak fitur, misalnya tab sheet ya. Di sini Excel itu tab sheet-nya banyak sekali, mau dibuat berapa ribu pun bisa. Kemudian kemampuan menghitung yang kuat. Nah, di sini tab sheet ini saya gunakan untuk perancangan yang berkelanjutan. Jadi nanti dari CP sampai ke deskripsi pengolahan nilai itu dalam satu tempat. Sehingga Bapak Ibu sudah tidak mencari-cari lagi dokumen, berbagai dokumen, bisa dari satu tempat sudah yes sampai ke erapotnya seperti itu. Nah, di sini untuk strategi asesmen dengan Excel ini, kebetulan Bapak Ibu kita sudah punya revisi panduan terbaru. Ini saya padukan. Walaupun pada saat 2022 saya masih pakai yang 2022 nih Bapak Ibu sampai semester 2 kemarin. Tapi nanti izinkan saya juga sedikit mengulas tentang edisi revisi tahun 2024 di sini untuk belajar bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Nah, rencana asesmen ini dimulai dengan perumusan tujuan asesmen. Tujuan ini tentunya berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana menentukan tujuan pembelajaran? Nah, di sini mohon maaf saya sedikit ulas Bapak Ibu mengenai capaian pembelajaran. Di sini bahwa capaian pembelajaran di sini merupakan kompetensi yang dicapai ditulis dalam paragraf melakukan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Walaupun di sini sikap profil pelajar Pancasila sudah ada sendiri yaitu di kegiatan kokurikuler pada P5 seperti itu. Nah, di sini untuk menganalisis CP bahwa mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa banyak sekali kalimat memahami itu kalau dalam IPA itu memahami. Awal-awalnya kalau kita langsung lihat CP-nya, tidak lihat panduannya itu, lah memahami itu kan C1. Padahal kita kadang himbauannya membuat tujuan itu menggunakan C3 atau C4. Nah, ternyata memahami ini merupakan memahami yang bukan dari taksonomi belum, tapi memahami dari ini dari Wiggen ya, bahwa memahami ini merupakan tingkatan dari menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi. Jadi justru tingkatan yang sangat tinggi sekali. Kemudian menentukan TP. Nah, di sini Bapak Ibu, mengapa saya bahas di sini? Karena pada saat kita mengisi e-raport itu TP sangat berperan. Awal itu harus merencanakan tujuan belajarannya terlebih dahulu, baik di kegiatan intrakurikuler
kegiatan belajaran maupun kegiatan kokurikuler itu selalu TP dipertamakan ya seperti itu. Nah, di sini TP ini merupakan terdapat dua kompetensi, yaitu kompetensi dan lingkup materi. Itu syaratnya TP seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada 3 alternatif dalam menyusun TP. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. Nanti kita lihat nih Bapak Ibu di rancangannya. Jadi CP itu bisa langsung menjadi sebuah TP. Kemudian merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi. Atau alternatif 3, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen. Di sini misalnya untuk IPA itu ada 2 elemen, yaitu pemahaman IPA dan keterampilan proses. Selama ini kalau kita lihat tujuan pembelajaran IPA itu lebih banyaknya mengeksplor yang pemahaman IPA. Jadi misalnya memahami unsur nyawa campuran dan sebagainya. Sedangkan elemen pemahaman keterampilan prosesnya kurang muncul di situ. Nah, di sini kita bisa melintas CP, artinya menggabungkan antara 2 elemen. Nah, mungkin di mata pelajaran lain, misalnya bahasa Indonesia bisa menyimak, menulis, dan sebagainya, atau mungkin di mata pelajaran matematika ada aljabar, geometri gitu ya, mungkin bisa dilintas elemen. Karena perlu ya dipertimbangkan Bapak Ibu bahwa dalam penentuan TP kaitannya dengan penentuan deskripsi dalam e-raport agar lebih terukur. Jangan sampai kita menentukan TP banyak sekali, tapi nanti sampai ke deskripsinya kurang terukur. Misalnya Bapak Ibu dalam satu lingkup TP-nya ada 6 misalnya atau 7. Padahal biasanya kita untuk melakukan sumatif itu kan per lingkup atau per lingkup ya. Jadinya kalau misalnya mau membuat deskripsi per TP itu kita kesulitan untuk data nilai per TP. Misalnya satu lingkup ada 10 soal, misalnya TP1 soal 1, 2, 3, kita kesulitan untuk menuliskan TP 1, 2, 3, soal 1, 2, 3 berapa hasilnya, 4, 5, 6 berapa hasilnya seperti itu. Sehingga betul-betul TP ini perlu diperhitungkan dalam penentuannya. Nah, menentukan teknik atau menentukan asesmennya. Setelah kita menentukan TP-nya, yang dalam rancangan asesmen itu sangat diperlukan untuk menentukan teknik dan bentuk. Dan juga KKTP-nya Bapak Ibu. Jadi setelah kita menentukan TP, kita itu sangat perlu untuk menentukan tagihannya. Jangan sampai kita TP-nya banyak sekali tapi bingung sampai tagihannya. Artinya TP1 misalnya nanti kita akan tagihannya apa? Apakah tertulis, apakah kinerja apakah produk, apakah unjuk kerja dan sebagainya. Nah, ini nanti akan dibantu oleh KKTP. Jadi TP yang besar, TP yang tadi misalnya memahami dengan ternyata di breakdown banyak sekali ada menjelaskan, mengaplikasikan itu nanti bisa diinputkan di kriterianya. Jadi memahami unsur senyawa campuran itu kriterianya apa? Oh, menjelaskan konsepnya, mengaplikasikan di setiap harinya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kalau saya ambil dari buku panduan terbaru kita, ini ada menyusun rancangan pembelajarannya juga seperti ini, Bapak Ibu. Namun tidak beda dengan yang buku panduan sebelumnya. Dari yang saya bahas di awal sampai nomor 3 ini, antara buku panduan yang lama dan baru masih sama. Jadi belum ada perubahan. Nanti ada beberapa perubahan yang saya tuliskan. Nah, menentukan pengolahan nilai. Setelah kita sudah bentuk asesmennya dan sebagainya, kita pengolahan nilainya tentunya kan membutuhkan daftar nilai ya Bapak Ibu. Nah, daftar nilainya ada perbedaan Bapak Ibu. Kalau di di panduan 2022, maaf bukan 2023, maksudnya yang digunakan tahun 2023, itu di situ hanya ditentukan dengan menggunakan rata-rata. Jadi sumatif lingkup materi 1, sumatif lingkup materi 2, dan seterusnya di rata-rata, baik itu ada ASTS maupun tidak. Namun kalau di panduan yang terbaru ini, ada 3 cara Bapak Ibu. Jadi bisa dengan pembobotan,
bisa dengan presentasi, dan bisa dengan rata-rata. Jadi pembobotan ini contohnya misalnya di sini sumatif 1 bobotnya adalah 20%, sumatif 2 10%. Di sini ada pembobotan. Kalau presentasi ini dengan mempresentasikan TP yang tercapai di dalam lingkup tersebut. Kemudian rata-rata seperti yang di kurikulum kok di kurikulum di panduan 2022. Jadi kemudian, nah ini contohnya untuk yang pembobotan seperti ini, yang presentasi seperti ini, nah yang opsi rata-rata seperti ini. Selama ini kita memakai rata-rata seperti panduan 2022. Nah ini mengapa saya bahas Bapak Ibu, karena sangat penting sekali, karena nanti untuk menentukan data nilainya kita. Nah ini kita rancang dari awal, sehingga nanti dari berubahnya peraturan di revisi 2024 ini diharapkan sekolah sudah mempunyai kesepakatan apakah mau diserahkan ke guru masing-masing menggunakan apa, dia 3 opsi atau mungkin dibuat kesepakatan sehingga nanti daftar nilai dari awal sudah bisa dikondisikan. Nah, kemudian menentukan deskripsi capaian pembelajaran ini masih sama Bapak Ibu. Untuk 2022 dan 2024 ini masih sama. Nah, di sini cuman kesulitannya bahwa penentuan deskripsi ini ternyata di rapotnya itu kalau kita menggunakan cara-cara online, langsung menggunakan e-rapot, kita akan muncul menu ketercapaian kompetensi optimal dan minimal atau yang perlu ditingkatkan. Nah, disinilah waktu kita merencanakan TP yang mungkin Bapak Ibu kalau saya lihat batas maksimal TP ada 17. Jadi ada kalau lewat dari 17 merah rapat tidak mau menerima. Berarti kita harus menentukan kalau maksimal minimalnya pernah saya coba itu 3 dan 3. Kalau tidak salah karena saya selama ini menggunakan deskripsi, tidak langsung seperti itu. Jadi kalau ini kita perlu mempunyai data yang sangat menurut saya sangat ribet Bapak Ibu. Jadi misalnya Andika ada 10 TP. Andika itu optimalnya di mana? Harus punya data kan Bapak Ibu. Terus minimalnya di mana? Harus juga punya data. Dikala kita mau klik langsung, berarti kita melihat, memetakan anak per anak. Andika optimalnya mana harus dilihat, dilingkari dulu. Mungkin di daftar nilainya atau di mana. Atau bahkan, non sewu jangan-jangan karena sangat banyak sekali, udahlah ini kira-kira mungkin ini kira-kira Andika itu wah kalau percobaan bagus di sini di sini di sini. Nah, itu yang sangat 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 disayangkan artinya prosesnya udah baik tapi nanti sampai ke asesmennya anak tidak terukur dengan baik. Itu mungkin baru pengalaman saya atau apa maksudnya pendapat saya atau mungkin dari Bapak Ibu di sini juga mengalami, saya tidak tahu, tapi rata-rata karena sudah mendesak terus dari awal apabila pendokumentasian dari penilaian ini tidak bagus, maka di deskripsi ini Bapak Ibu hanya di pengolahan nilai rapot ini Bapak Ibu hanya fokus ke nilai angka yang nanti dimasukkan, tapi untuk deskripsinya karena harus ngeklik itu biasanya Bapak Ibu akan langsung klik di situ ya. Tapi insya Allah Bapak Ibu sudah punya data, nggih. Cuman lebih ribet harus mendelengi satu-satu itu kalau bahasa wadah ceritanya mendelengi. Baiklah Bapak Ibu. Nah, disinilah saya berpikir saat itu kebetulan saya di standar penilaian itu saya apa ya yang bisa membantu dari saya pribadi dan Bapak Ibu guru di sekolahan, dan saat itu saya masih di SMP Negeri 3 Kaliwiro. Mungkin di sini teman-teman dari SMP Negeri 3 Kaliwiro juga ada yang hadir. Selamat malam. Lupa tadi tidak saya sapa yang SMP 1 Wadas Sintang juga belum saya sapa. Ini terima kasih untuk kehadirannya. Nah, cuman kalau yang dulu saya masih menggunakan Concatenet ya, atau apa ini membacanya ya. Nah, di sini masih agak sedikit perlu tenaga karena Bapak itu harus menganalisis satu persatu. Nanti akan saya contohkan di belakang aja kalau udah sampai ke Excel ya Mbak Ari ya. Karena kalau ini diselani Excel nanti balik lagi seperti itu. Nah, di tahun 2023 terakhir kemarin
bukan semester 2 berarti 2024 kemarin saya berpikir lagi ini apa ya, biar ini sudah praktis tapi kalau satu-satu juga masih ada waktu, kayaknya pasti ada solusi, pasti ada jawaban. Saya coba-coba mencari, ternyata saya menemukan di YouTube itu tentang egg log ya. Jadi egg log ini ternyata saya ini berikutnya. Nah, jadi kalau konki konkaninat ini menggabungkan tag. Nah, ini saya temukan, bukan saya temukan ya. Saya menemukan itu karena baru tahu itu pada saat saya di akademis itu membuat desain atau ijazah, Mbak. Jadi Bapak Ibu, jadi ijazah itu kan data anak itu tempat tanggal lahir masih pisah dengan tanggalnya. Gimana ini kalau satu-satu, waduh sampai keriting, udah rambut saya keriting tambah keriting ya. Itu terus saya coba, oh ternyata saya pakai ini. Nah, dari ini saya kembangkan ke aplikasi Erapot yang deskripsi. Dan ini pun saya pakai untuk mendesain eh, mendesain dari penilaian P5. Yang mungkin kalau Bapak Ibu P5 ada yang sebagian masih klik satu-satu, BSB, SH, BSH seperti itu. Nah, kalau dari kami eh, sejak di SMP Negeri 3 Kaliwiro kita sudah tinggal copy paste. Jadi sudah ada aplikasi yang langsung ke Erapotnya. Jadi tidak satu-satu. Kemudian eh, kemudian setelah ini saya ini menemukan lagi Excel yang ternyata sangat-sangat praktis. Jadi kita tidak menganalisis satu persatu, tinggal model nilai hasil asesmen dimasukkan dalam satu kolom sampai ke rapotnya. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini hasilnya waktu tahun 2022-2023 saya coba untuk membuat seperti ini sehingga Bapak Ibu dulu di SMP Kaliwiro tinggal memasukkan nilainya per mata pelajaran sudah tersedia, kemudian deskripsinya, kemudian tinggal unduh dari Erapot, kemudian diimpor seperti itu sehingga lebih mempermudah jalannya cerita sampai ke pelaporan hasil pembelajaran. Nah, kemudian ini yang secara saya pribadi saya membuat seperti ini, nanti lebih jelasnya saya share ke aplikasinya saja. Nih, jadi rancangan saya dari CP, ATP, yang isinya adalah ATP, program, asesmen, kemudian ini ada daftar nilainya, ini ada deskripsinya. Nah, dari apa yang saya ini ternyata hasil refleksinya adalah bahwa rancangan asesmen lebih mudah, penerapan asesmen lebih terarah, dan penentuan deskripsi capaian pembelajaran lebih sesuai dengan keadaan masing-masing siswa. Izin share yang ini enggak Bapak Ibu, yang izin share yang aplikasi. Ya, apakah sudah bisa terlihat Bapak Ibu untuk share Sudah, Ibu. screen-nya? Sudah, nggih? Sudah. Jadi di sini untuk rancangannya seperti ini. Ini bawah sheet masih saya buka karena untuk lebih mempermudah seperti itu. Jadi kita udah dicapai kompetensinya, saya masukkan ke sini sehingga sampai ke era apapun di sini seperti itu.
Kemudian alurnya seperti ini, dianalisis, kemudian membuat tujuan pembelajaran, kemudian ke ATP ya Bapak Ibu. Jadi ATP kemudian dipetakan kelas 7, 8, 9. Tentunya untuk ATP ini kita tidak bisa bekerja sendiri ya Bapak Ibu, minimal dengan komunitas belajar mapel di sekolah masing-masing. Alhamdulillah kemarin untuk MGMP IPA sudah membuat sudah berhasil untuk menganalisis CP yang terbaru. Nanti insya Allah untuk yang lainnya menunggu launchingnya sampai ke perangkatnya seperti itu, mudah-mudahan nanti bisa cepat selesai. Kemudian ini tahun 2023 kami di SMP Negeri 3 Kaliwiro dalam komunitas mapel, dalam MGP mapel sekolah maksudnya 3 orang merumuskan. Awalnya saya draft, kemudian kita coba menganalisis satu persatu, menghasilkan seperti ini. Kemudian langsung ke program asesmennya Bapak Ibu. Jadi di sini bahwa lingkupnya apa, tujuannya apa. Nah ini tujuan yang saya tetapkan itu tujuan yang sudah jelas tagihannya Bapak Ibu. Jadi seperti ini yang pertama memahami, tapi nanti KKTP-nya akan banyak ya. Artinya memahami ini level yang bertingkat-tingkat dari menjelaskan, mengaplikasikan, mengelaborasikan sebagainya dengan teknik dan bentuknya, sehingga nanti untuk formatifnya juga sudah ada, jadi di awal dan sebagainya ini saya rancang di situ sehingga nanti kita akan ingat, oh ya ini bentuknya kinerja, sehingga setiap TP itu akan menghasilkan nilai yang satu, artinya seperti itu, sehingga mempermudah kita waktu mendeskripsikan dan waktu mengolah di rapotnya. Kemudian kita ke deskripsi Bapak Ibu. Nah, di sini seperti ini Bapak Ibu. Jadi eh, deskripsinya apakah terlihat nomboten nggih Bapak Ibu terlalu kecil? Boten terlihat. Ini saya besarkan nggih. Nah, seperti ini. Nah, jadi saya awal dari ini eh saged terlihat mboten Bapak Ibu kirang besar? Bisa Bu, Kecil-kecil bisa Bapak Ibu. terlihat. Oh bisa, oke. Jadi eh, ini saya linkkan dengan ini daftar nilai Bapak Ibu. Jadi, nah daftar nilainya. Daftar nilai kita kan punya TP, misalnya saya sudah ada TP 7. Nah, ini ada tentunya ada pengolahan sendiri nggih. Di sini sudah langsung yang jadi. Jadi di sini sudah ada nilai STS-nya, ada nilai asetnya, ini nilai rapotnya, pembulatan. Nah, deskripsinya sudah langsung muncul Bapak Ibu. Sehingga kita tidak usah menuliskan satu persatu dan sudah sesuai dengan apa keadaan siswa. Mengapa sesuai keadaan siswa? Karena sejarahnya dari ini. Nah, jadi nilai yang masuk ke sini, ini saya ambil nilai optimalnya, 2 nilai optimal. Ya. Mau 3 boleh, mau 4 boleh, tapi saya takut apa itu kolomnya terlalu banyak atau mungkin apa biasanya kan ada maksimal di rapotnya sehingga saya ambil 2. Nah, ini perpaduan Bapak Ibu. Jadi perpaduan antara looks up dengan concatenate ya. Jadi di sini kalau di Erapet biasanya kan langsung semuanya itu sangat baik ya, mencapai kompetensi dengan sangat baik walaupun di sini mungkin nilainya 70, dengan yang 100 itu nggak ada bedanya, sangat baik semua. Nah, di sini saya coba menggunakan interval karena KKTP saya menggunakan interval, KKTP interval. Saya petakan menjadi 4, jadi sangat baik, kurang, cukup, dan kurang. Nah, di sini untuk ini sesuai dengan nilai TP yang muncul di deskripsi. Nah, dengan menggunakan XLOOKUP ini langsung memetakan Bapak Ibu. Contohnya ini ABU itu nilainya 91. Maka TP yang optimal akan muncul di sini deskripsinya. Seperti itu, muncul di sini. Nah, kemudian TP yang optimal kedua 90 akan muncul di sini. Nah, ini saya gabungkan biar mencapai kompetensi dengan sangat baik ini berdasarkan nilai yang ada di depan. Kalau di atas 85 itu akan muncul sangat baik, kalau di bawah 85 itu munculnya dengan baik seperti itu. Nah, ini deskripsi optimal, kemudian
Yang minimal saya ambil 1. Boleh 1, bisa 2. Kemudian ini saya kasih tambah perlu peningkatan. Nah, ini juga menggunakan it looks up, kemudian saya padukan dengan concatenate. Nah, di sini Bapak Ibu sudah tidak usah menganalisis satu persatu, nanti akan saya bandingkan dengan yang manual menggunakan concatenate saja. Nah, setelah itu Bapak Ibu sudah langsung mempunyai hasilnya, hasilnya sudah langsung kelihatan di sini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu dari awal sudah memasukkan nilai dari sumatifnya ini secara bertahap, sampai di akhir waktu mau ke nilai itu tentunya sudah tidak berpikir ini lagi karena sudah ini tentunya nilai yang sudah nilai jadi nih Bapak Ibu nggih, sudah remedi dan sebagainya. Tentunya di sini mungkin Bapak juga ada mungkin konversi atau bagaimana itu dengan menggunakan yang lain, jadi tidak langsung di sini. Kemudian ini untuk yang menggunakan XLOOKUP. Nah, ini. Nah, untuk XLOOKUP ini bahwa tipnya itu di Excel laptop Bapak Ibu mungkin yang ada yang tidak muncul. Nah, jadi ada yang tidak muncul karena merupakan aplikasi baru ya, menu baru. Nah, di sini kan tidak muncul, nanti Bapak Ibu bisa menginstal WPS Office atau Office 365. Tidak sulit Bapak Ibu, 5 menit jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya yang tidak muncul, Bapak Ibu menggunakan yang ini. Nah, ini yang masih concatenate biasa. Ini Excel semua bisa. Nah, kalau ini masih manual, ini yang dulu pernah saya ini di SMP Negeri 3 kali Biro. Jadi ini tetap ada maksimalnya, ini 3 malah maksimalnya. Kemudian ini dengan cara manual. Jadi sama dengan kita lihat yang nilai 83 di mana? Oh, 83-nya di sini. Nah, seperti itu terus enter. Seperti itu. Hanya seperti itu. Kemudian yang kedua 82, oh, berarti sama dengan 82-nya ke TP82 enter. Ini sudah saya format sampai bawah sama artinya. Jadi untuk yang belum punya WPS Office itu bisa menggunakan concatenate dan hasilnya sama. Cuman agak waktunya lebih lama karena harus satu-satu seperti itu. Dan hasilnya pun sama, sudah dicoba. Ini hasilnya seperti ini, sudah dicoba. Ini saya coba untuk jumlah katanya ternyata sama. Dan kemarin saya coba di SMP Negeri 1 Wadas Lintang pun diimpor bisa. Jadi tidak ada kendala dari aplikasi yang saya rancang, yang saya susun ya seperti itu. Kalau saya buat kayaknya bagaimana. Jadi untuk penilaian ini kita bisa lebih, menu ini akan mengingatkan kita OCP-nya apa, alurnya bagaimana, programnya bagaimana, sampai nanti akhirnya ke pengolahan nilai rapotnya juga bisa lebih maksimal. Nah, ini juga bisa diterapkan di rapot P5 Bapak Ibu. Jadi rapot P5-nya baik dari sumatif ya, sumatif karena P5 kan tidak ada ASAT, tidak ada ASTS nih Bapak Ibu, sehingga sebenarnya nilainya sudah lebih lebih awal jadinya sebenarnya dibanding dengan nilai rapot yang intrakurikuler. Cuman kadang justru nanti aja seperti itu. Padahal seharusnya kalau dengan aplikasi itu langsung ini. Mbak Arya, apakah waktunya sudah banyak meloncong atau belum? Monggo Ibu bisa dilanjutkan Oh, terus. oke. Nggih. Ya. Jadi untuk itu saya ini ya, stop. Kembali ke ini ya Bapak Ibu. Ya, kembali ke Nah, itulah dari rancangan yang saya paparkan bahwa apa hasil refleksi yang dapatkan dari aplikasi itu bahwa
rancangan asesmen lebih mudah. Mungkin agak ribet sedikit, tapi mempermudah kita dalam berjalannya alur asesmen kita. Kemudian tentunya penerapan asesmennya juga lebih terarah dan penentuan deskripsi capaian pembelajaran lebih sesuai dengan keadaan masing-masing siswa. Nah, demikianlah Bapak Ibu apa yang dapat saya paparkan, sedikit kata sedikit kata yang Mbak Arya, bahwa kesempurnaan bukan tujuan utama, tapi proses belajar dan perbaikan yang berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hebat semuanya. Eh, Menarik sekali ya tadi pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Ruwiyatun. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Ini akan kita bagi menjadi 2 termin. Setiap termin akan diberi kesempatan untuk 3 penanya. Begitu nggih Ibu nggih? Monggo Bapak Ibu jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada Ibu Ruwiyatun bisa raise hand atau mungkin bisa di chat pada kolom chat, bisa ditulis pada kolom chat. Sudah Itu ada ada satu. itu. Nggih. Kita tunggu dulu nggih Bu untuk Nggih, nggih. Oke. pertanyaan selanjutnya. Oke. 2 lagi mungkin Bapak Ibu. Ada yang akan disampaikan atau ditanyakan pada Ibu Rui? Monggo dipersilahkan. Mungkin bisa sambil dijawab dulu, Bu, sambil menunggu penanya yang lain. Oke, siap. Kita sambil jawab dulu nggih Bu nggih. Nggih, nggih. Pertanyaan dari Bapak nggih, Bapak Sugiat. Nggih. Dalam era POT yang sudah digunakan selama ini, baik di Kurtilas atau di kurikulum Merdeka, bentar, Bu. Kita selalu memasukkan adanya TP dengan deskripsi sesuai dengan TP yang kita masukkan untuk penilaian. Apakah di era POT bisa disamakan dengan sekolah lain? Sedangkan CP pasti kita berbeda dengan sekolah lain dalam satu mapel. Apakah bisa deskripsi dan CP disamakan atau secara otomatis dari aplikasi era POT di tahun pelajaran 2024-2025 akan meringankan beban seorang pendidik? Mau langsung dijawab Mbak Ari? Bu Ari? Untuk ini ada lagi Ibu, ada Ah, pertanyaan lagi yang kedua. iya. eh, Aplikasi. Oh ya, Oke, itu ya. Bu. aplikasi yang digunakan apa Bu? Kurang jelas tadi. Mohon Oh ya. penjelasannya sekali lagi Ibu. Ya, ya, terima kasih Bapak Ibu. Di sini dari Pak Sugiat nggih, yang pertama bahwa untuk CP itu sama nggih Bapak Ibu. Kalau CP IPA, CP IPA itu satu Indonesia sama CP-nya. Namun untuk TP-nya bisa berbeda. Tapi TP ini tidak boleh meninggalkan CP-nya seperti itu. Jadi kalau antar sekolah mungkin bisa berbeda. Kecuali kalau Bapak Ibu langsung mengadopsi. Misalnya Bapak Ibu IPA langsung mengadopsi dari MGMP. Nah, kalau antara sekolah A dan B tidak dirubah, berarti TP-nya adalah sama seperti itu. Nah, ya mudah-mudahan besok yang di era POT 2024-2025 lebih meringankan kita di sini nih. Kayaknya mungkin sudah ada bocoran lebih ringan Mbak Ari di sini. Ya, jadi kalau kalau CP-nya sama, tapi kalau TP-nya bisa berbeda, tergantung dari penentuan guru mapel dalam sekolah tersebut seperti itu. Kemudian untuk Bu, oh sudah Pak Sugiat atau bagaimana Bu? Sebelum saya jawab yang kedua. Begitu Bapak Sugiat sudah bisa eh, untuk pemaparan Bu Rui tadi dan jawab pertanyaan sudah bisa dipahami atau mungkin ada yang masih belum paham? Sepertinya sudah nggih. Oh, Kita nggih. lanjut ke penanya yang kedua. Nggih. Aplikasi yang digunakan tadi Ibu. Oh, aplikasinya itu dengan menggunakan Lookup itu, tapi eh, untuk laptop yang sudah ada install WPS Office atau Office 365.
Karena kalau di Excel biasa itu X lookup belum muncul, munculnya baru V lookup dan H lookup seperti itu. Nah, kalau yang di Excel semuanya ada, itu namanya concatenate. Concatenate itu artinya menggabungkan. Jadi bukan hanya menggabungkan tag seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya tag yang terpisah ya di Excel, kita nggak usah copy paste satu-satu, tapi dengan concatenate ini langsung tergabung berjejer seperti itu. Nanti waktu kita sama dengan klik concatenate itu akan tahu apa yang harus dimasukkan, apakah angkanya atau apa ininya. Jadi ada seperti itu. Seperti itu, Bu Aning mungkin yang dimaksud atau bagaimana? Oke, sudah dijawab sama Bu Aning, Bu. Terima kasih, Bu. Nggih, Sepertinya nggih, Bu Aning sudah jelas ya untuk aplikasi yang tadi digunakan untuk Ibu Rui. nggih. Kita lanjutkan untuk penanya selanjutnya. Monggo Bapak Ibu, apabila masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada Ibu Rui. Ada yang raisen itu Mbak Ari? Ada yang raisen itu. Pak Arif, ya. Pak Arif, ada yang ingin ditanyakan Pak Arif? Monggo Pak Arif. Terima kasih. Sebelumnya suara saya sudah terdengar ini modulasi tidak ini, Bu? Terdengar Pak Jelas-jelas, Arif, Pak. jelas. Terima kasih atas pemaparan Bu Riyatun tentang penggunaan Excel. Selamat malam buat Bapak Ibu yang ada di sini semuanya ya. Tentunya begini Bu Rui, di dalam pembuatan deskripsi di asesmen itu kan ada yang deskripsinya ada yang mahir, terampil, perlu bimbingan. Nah, ini kan paling tidak ranah sumatif itu kan ada apa namanya nilai-nilai tersendiri, itu jangan sampai nanti mungkin nilai 85 malah perlu bimbingan. Lah itu mungkin gambarannya yang terbaik bagaimana, yang terampil, yang cukup, yang sangat baik itu bagaimana. Sebab kalau nanti ketalawaca karena nilainya yang lain mungkin 95, 95, 95, 85, 85, 85 ternyata 18 dikatakan perlu bimbingan itu, maka untuk membuat apa namanya supaya tidak perlu bimbingan itu kan nampaknya kan menyakitkan ya. Nilainya 85 kan perlu bimbingan itu apa ranah nilainya itu mungkin sedikit gambaran bagaimana termasuk nanti apa namanya pemasukan di dalam memasukkan itu di rumus tersebut. Begini, mohon maaf Bu, pertanyaan seperti itu. Oke, matur nuwun. Terima kasih Bapak Arif. Jadi gambarannya Bu, gimana nanti kalau yang terampil, cukup atau mahir itu sesuai dengan nilainya, ngoten Ya. Ibu. Langsung saya jawab, Mbak Ari. Nggih, Bu, Ya, bisa. ya. Terima kasih Pak Arif. Selamat malam Pak Arif. Selamat malam. Oke. Nggih. Begini, jadi tadi kalau ada mahir, perlu bimbingan dan sebagainya, nggih. Kalau mengapa saya menggunakan sangat baik karena menyesuaikan dengan deskripsi yang langsung, yang online. Yang langsung itu kan kalau di Erapot kan munculnya kan sangat baik semua malahan seperti itu ya. Sehingga saya tidak menggunakan kata mahir. Mungkin yang dikhawatirkan, waduh nilainya terakhir 85, kok perlu bimbingan. Kalimat perlu bimbingan itu kadang menjadikan kita konotasi negatif buat anak tersebut ya. Seolah anak tersebut itu belum bagus seperti itu ya. Malah teman bijinya 90 kayak saya perlu bimbingan seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Nah, sebenarnya kalau memang kalau yang saya lakukan, kalau anak tersebut nilainya sudah di atas 90, untuk perlu bimbingannya saya hapus Bapak Ibu. Jadi apa dihapus saja di deskripsinya. Nanti kan waktu di copy paste ke Erapotnya kan tidak muncul. Sehingga hanya muncul peningkatan. Biasanya kalau udah 95, nilainya udah 90 di ini kan berarti nilai hariannya udah melebihi 90 kan. Jadi kalau di Erapotnya nilainya udah 91, nilai hariannya pasti dia sudah 97, 95, 98 seperti itu kan. Nah, kalau di yang online kita kan ngeklik ya sehingga harus perlu bimbingan. Nah, kalau yang menggunakan deskripsi, silakan Bapak Ibu di deskripsinya perlu saya share apa enggak ya screen-nya? Apa saya jelaskan begini aja udah jelas ya Pak Arif ya? Perlu saya perlu saya share ininya enggak Excel-nya enggak? Maksudnya di yang sebelum copy paste itu kan ada optimal minimal. Nah, minimalnya dihapus saja. Sehingga nanti waktu di copy paste ke Erapot
itu tidak muncul kalimat perlu bimbingan. Seperti itu. Itu kalau memang ada anak-anak istimewa yang rasanya ganjel temen ya, bocah iki wis bijine 100 kabeh misalnya, nilainya udah 100 semua. Kok masih perlu bimbingan? Yang perlu dibimbing apa? Nah, Bapak Ibu bisa menghilangkan yang di daftar nilai tadi ya. Daftar nilai tadi kan ada optimal minimal. Nah, minimalnya dibuang saja. Sehingga nanti tidak muncul perlu bimbingan seperti itu. Karena kan kalau menggunakan aplikasi itu kan walaupun terendahnya 90 tetap munculnya perlu bimbingan seperti itu. Karena maksimalnya 98 atau 100. Jadi bisa sambil melihat ya Bapak Ibu sebelum diimpor ke Eraport, ya tetap kita lihat dulu kan, jangan sampai terus wah ini sudah langsung seperti itu. Jadi kita lihat dulu, lihat di deskripsinya bukan di yang mau diimporkan. Di deskripsinya, oh sudah mateng ini. Ini anak ini memang sudah oke, nilainya 95, 98, sudah tidak perlu ada yang ditingkatkan, ya udah tidak ditambahkan perlu peningkatan. Seperti itu Pak Arief untuk selama ini yang saya lakukan di mapel saya. Bagaimana? Ya, ya. Berarti untuk yang kolom yang minimal itu yang nggak usah ditulis, istilah nggak usah dikopikan, nggak usah di apa ya namanya ya, di 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 eh, susah ya. di ini aja Pak, di hasil akhirnya aja. Ya. Jangan di deskripsinya, nggih. Oh ya, Di ya, ya. yang depan, nggih. Jadi kalau Ya. di deskripsinya kan depan muncul angka 0 nanti masih. Nah, kalau dia muncul angka 0 nanti di erapotnya ada angka 0. Ya, Sehingga yang dihapus itu eh apa? Hasilnya mawon, ya, bukan ya. prosesnya, nggih. Ya, ya. Nggih. Gitu ya. Nggih, nggih. Nggih, nggih di Good, hasilnya. nggih. Nggih. Terima kasih Bapak Arief atas pertanyaannya. Bu Ruwi, kita buka Nggih, termin yang kedua, Bu Ruwi, nggih, nggih, untuk monggo. pertanyaannya. Bapak Ibu sekalian, masih adakah yang akan ditanyakan kepada Ibu Ruwi tentang metode SMART tadi ya? Monggo bisa ditanyakan terlebih dahulu. Sepertinya sudah cukup, Bu Ruwi. Oh iya. Tidak Mungkin ada yang ya ditanya lagi. saya Oke. sedikit berbagi yang ini ya Mbak Ari ya. Kalau Oh, waktunya nggih, masih nggih. untuk yang Erapot yang P5. P5 mungkin ya barangkali nanti ada ini maksudnya Siap, untuk siap. mengisi ini biar kalau masih ada waktunya, masih ada apa tidak? Sebentar masih, Bu. Ini Ya, masih 20:38. ya, Ya. ya. Sebentar saya coba untuk ini gambarannya untuk ya. Apakah sudah teringat Bapak Ibu? Eh, Sudah, Ibu. Ya, jadi untuk eh, konkatinat ini juga saya manfaatkan di P5 dan juga ini bahwa P5 ini kemarin kita di SMP Negeri 1 Wadas Sintang itu dengan mengangkat kearifan lokal eksplorasi Embleksi Wadas. Ini kemarin sempat saya ini kan juga di bidik aksi Mbak Ari, tapi waktu share ini ternyata tidak muncul. Ini saya ini nanti ada yang masih penasaran. Jadi ini berdasarkan kelas peminatan. Jadi ada peminatannya itu ada peminatan di sajen, di lengger, desain baju, hiasan sajen, MC, MUA. Jadi itu mengeksplorasi Emblek. Nah, bagaimana nanti sampai ke rekap erapotnya, ya. Jadi saya contohkan seperti ini. Nah, dengan memanfaatkan aplikasi Excel ini, Bapak Ibu sudah bisa langsung menilai
Nah, di sini langsung dituliskan dari dimensi subelemen TP-nya di sini ya. Jadi target pencapaian atau TP-nya di sini, indikatornya langsung dituliskan. Sehingga waktu kita mau mengadakan sumatif itu sudah tidak menggunakan paper ya. Artinya setiap fasilitator sudah ini apa dengan file dengan menggunakan Google Doc. Jadi kita bekerja bersama-sama. Saat itu saya bagiannya peminatan eksplorasi di sajen atau di sesajinya, sehingga di sini untuk indikatornya juga sudah ada, langsung bisa skornya masuk. Kemudian di dimensi kedua juga sudah ada, dan di dimensi ketiga juga sudah ada. Kebetulan tema tiganya agak berat, mengambil 3 dimensi, tapi dengan elemen yang sedikit seperti itu. Nah, setelah semuanya bisa terancang, jadi di sini berdasarkan skor juga sudah ada keterangannya, 3 itu bagaimana dan sebagainya, sudah sampai ke kriteria dimensinya, kemudian nanti sudah langsung ke rekapnya. Nah, jadi di sini sudah langsung ke rekap, terus nanti tinggal di apa urutkan seperti itu. Nah, nanti di Erapotnya ini tinggal copy paste di sini. Kalau Erapot itu kan munculnya kan setiap dimensi, ya. Jadi ini dimensi gotong royong 1, mandiri 2. Nah, seperti itu, Mbak, Bapak Ibu. Jadi saya rasa untuk perancangan ini juga harus memperhatikan bukan hanya intrakurikuler, tapi juga P5-nya. Karena penguatan ini juga akan kelihatan dikala asesmennya juga diperhatikan dari awal. Jangan sampai kadang sering kita terdengar, walaupun mungkin yang kami lakukan juga belum sangat belum sempurna, tapi kita mencoba mencoba dari awal sudah ada alat ukurnya yang jelas. Ini juga dulu waktu di SMP Negeri 3 Kaliro juga sudah dipergunakan, tapi belum peminatan. Dulu sudah peminatan, tapi eh, eh, penilaiannya masih per kelas. Jadi masih per kelas. Kalau di SMP Wadas 1 kemarin kita sudah berpeminatan, sudah dibagi fasilitatornya, sehingga nanti nilainya kan otomatis dalam satu kelas kan peminatannya macam-macam. Nah, dengan seperti ini, kadang kita mau melangkah ke arah yang ini ribet, itu karena belum ada caranya. Dikala kita sudah ada caranya, keribetan itu akan menjadi indah seperti itu menurut saya. Nah, kemudian ini tinggal copy paste ke sana. Tapi ada sejarahnya. Jangan sampai kita menilai P5 juga langsung ke SAB, BSH, oh anak ini SAB, BSH, jangan seperti itu. Tapi ada sejarahnya. Nah, ini misalnya skor Lengger, ini juga ada sejarahnya. Di sini ada eh, penilaiannya. Penilaiannya itu apa sih bedanya kalau Lengger sama Sajen? Tentunya beda ya. Kalau Lengger itu kan produknya berupa tarian, kalau eksplorasi sajen itu berupa produk makanan. Jadi nanti cara penilaiannya juga berbeda sehingga teman-teman lebih terfokus. Mungkin begitu Mbak Ari untuk tambahannya untuk P5, karena saya rasa juga perancangan asesmen ini bukan hanya ke intrakurikuler, juga perlu untuk kokurikulernya. Iya, Ibu. Iya, Betul iya. sekali. Iya. Bapak Ibu semuanya, adakah yang masih ingin ditanyakan kepada Ibu Rui sebelum kita closing? Ini Jika ada masih bisa pertanyaan. raise hand atau bisa di kolom chat. Oh, ada di kolom chat Ibu. Dari Ibu Kristianingsih. Mohon penjelasan untuk pelaksanaan P5 untuk peminatan pada tema tersebut. Terima kasih. Iya. Ya, sebentar ya Mbak Ari, saya minum sebentar. Oke, Bu. Iya. Saya langsung jawab atau bagaimana Mbak Ari? Mungkin masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Kita tunggu sebentar ya Ibu. Inggih. Bisa langsung saja juga nggak apa-apa kok Bu Ari. Begitu. Oh. Iya, nggak apa-apa. Oke. Ibu Dwi, mungkin bisa langsung dijawab mohon nggih. Ya. Penjelasan Ya. untuk pelaksanaan P5 untuk peminatan Oh, pada tema tersebut. oke. Ini melipir ke P5 nggak apa-apa Pak Catur? Bentar, nggak apa-apa Bu, karena tadi ada Oke. singgung-singgungan Kak.
Bapak melipir. Melipir, nggih. Oke, terima kasih. Selamat malam Bu Dwi Istianingsih, nggih. Untuk penjelasan P5 peminatan tadi, kami mengangkat tema kearifan lokal, di mana subtemanya adalah eksplorasi Emblek Siwadas. Jadi di Wadas Sintang itu Emblek atau kuda lumping itu juga menjadi ikon ya. Di sana Embleknya itu berupa angklung. Jadi berbeda dengan Emblek di daerah lain yang berbasis gamelan, bonang seperti itu. Kalau di Wadas itu berupa angklung. Nah, di sini untuk pelaksanaan yang ditanyakan. Saya ceritanya agak banyak ini kalau pelaksanaan. Jadi dari awal itu kita menggunakan lima sintak, yaitu pengenalan, kontekstual, kemudian aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Nah, di pengenalan ini kita kenalkan budaya secara umum. Kemarin di awal dari SMP Negeri 1 Palembang itu mengundang tokoh budaya Bu Sri Mulyani. Betul ya, nggih? Untuk di SMP 2 Silomerto, nggih. Itu pengenalan budayanya, jadi di eh, dikenalkan. Kemudian setelah itu di tahap kontekstualnya, pengenalan ini bukan hanya budaya yang Indonesia, tapi dari Indonesia, Jawa Tengah, kemudian ke Wonosobo, kemudian baru lingkup ke Wadas Sintang. Biar anak-anak itu tahu apa itu kearifan lokal seperti itu. Kemudian di tahap kontekstualnya, anak-anak ini melakukan observasi wawancara. Wawancara di lingkungan sekitar mengenai Emblek, ya, mengenai Emblek Siwadas. Mengapa kemarin Emblek? Itu karena di sini nilai budayanya banyak sekali dan filosofinya banyak sekali. Dan termasuk pilihan anak-anak juga. Kita melakukan identifikasi awal tema, setelah tema 2 selesai, diidentifikasi dan seperti itu. Nah, observasi ini melakukan wawancara. Wawancara ini kepada pemain, kemudian macam-macam. Ada lengger, ada pemain, ada pembuat embleknya, ada penabuh, ada pokoknya yang hubungannya dengan ini. Eh, dan terbantu juga karena beberapa personil anak kita juga ada yang menjadi anggota emblek tersebut. Nah, kemudian dari aksi itu, dari aktualisasi itu, kemudian anak ini sudah mulai mulai timbul masalah. Timbul timbul bukan timbul masalah artinya negatif ya Bapak Ibu. Sudah mulai apa tergerak, sudah mulai ada keingintahuan yang lebih besar sampai ke arah apa itu mendem dan sebagainya. Selama ini kan kita tahunya hanya mau konsumsi itu mendem apa. Ternyata ada filosofinya dan sebagainya. Namun dari kami fasilitator sudah menjadi apa catatan awal bahwa eksplorasi Emblek ini harus juga hati-hati, jadi harus ada nilai edukasinya, memberikan penjelasan, jangan sampai nanti pola pikir yang anak ini tergelincir ke sesuatu hal seperti itu, karena filosofinya itu luar biasa sekali. Kemudian dari aktualisasi ini formatnya sudah mulai jalan, karena apa? Anak-anak sudah mempunyai dia sudah punya permasalahan yang harus diselesaikan. Yang narasumbernya nggak mau ditunggu sampai berjam-jam, yang tidak mau, yang malu, yang macam-macam, yang banyak syaratnya dan sebagainya. Nah, disinilah kita senang karena apa? Ternyata anak kalau ada sudah ada masalah yang dia aktual itu mereka itu melenting pikirannya. Oh, saya harus seperti ini. Nah, kemudian aktualisasi, kemudian ke aksi. Nah, di aksi inilah kita awalnya diberikan sebuah materi terlebih dahulu, literasi. Literasi mengenai eksplorasi ini. Nah, waktu anak wawancara itu, anak sudah tahu bahwa di Emblek itu ada apa saja. Oh, ada riasannya, ada sajennya, ada bajunya, ada makanannya, ada macam-macam. Udah dieksplor di situ. Nah, di aktualisasi ini mulai ada penjurusan kepeminatan. Nah, tapi sebelum kepeminatan diagnostiknya, kita edukasi dengan literasi dulu. Jadi kalau nanti anak memilih peminatan A, apa sih yang harus dilakukan? Sehingga anak tidak asal memilih. Karena kalau memang asesmen yang kita berikan itu sudah ada pilihannya, tapi ada pilihan lain. Jadi anak bisa menambah pilihan itu. Jadi, sehingga anak waktu mengambil pilihan itu sudah ada edukasinya. Oh, nek saya mengambil eksplorasi saja, oh saya harus mengeksplorasi seperti ini. Kalau saya mau A, kira-kiranya mau seperti ini. Ini baru ke gambaran aja. Namun
kegiatannya tetap ditentukan bersama dengan siswa. Karena ternyata siswa itu kreatifnya luar biasa. Kadang tidak terpikir as fasilitator, oh ternyata anak lebih tahu dibanding kita. Tapi kita kan hanya awal. Nah, setelah ada literasi, kita diagnosis, kemudian menjurus ke peminatan. Waktu awal kelasnya masih A, B, C, D, E, F. Setelah peminatan kita udah kelas beda-beda. Paling banyak peminatannya di sajen. Itu kemudian ditarinya. Jadi dari 187 siswa itu tidak semuanya disuruh menari, tapi sesuai dengan eksplorasinya mereka tentang emblak itu apa. Jadi ada yang MUA, riasan, ada yang MC, ada yang kostum. Kostum itu luar biasa sekali sampai membuat. Kita sebenarnya targetnya hanya membuat desainnya aja, tapi ternyata anak ingin pengayaannya itu ingin membuat kostum seperti itu. Kemudian ada apa itu eksplorasi kalau saji itu kan makanannya. Jadi budin bakar itu kalau bahasa pada Sintang Kaliwironya. Budin bakar itu ternyata bisa menjadi stik singkong bakar seperti itu. Jadi kita mengkiaskan sesajinya juga seperti itu. Nah, setelah diadakan peminatan, kita aksi di situ, proses, ada formatif, ada sumatif, dan macam-macam. Kemudian di akhir endingnya sebelum kita gelar karya kita sumatif terlebih dahulu sehingga gelar karya kita sudah tidak mensumatif. Anak sudah ekspos, sudah nggak ada beban, jadi sudah selesai, sudah kemudian persiapan gelar karya, kemudian refleksi selesai. Kemudian tindak lanjut, dan ini tindak lanjutnya yang masih dalam proses karena pelaporannya juga belum belum jadi, belum ending ke laporan tindak lanjut dan sampai nanti keberlanjutan hasil proyek ini bagaimana, ini kita belum refleksi ke arah situ. Ngaten Bu Dwi untuk sedikit penjelasannya, mungkin berbagi saja, nggih, saya juga belum nggak tahu ini sebetulnya sudah apakah seperti yang diharapkan P5-nya apa belum, tapi insya Allah kita saling saling belajar untuk biar karena pengennya itu P5 kan kepenguatan karakternya. Nah, bagaimana sih sebenarnya memang tugas-tugas yang sangat luar biasa sekali yang namanya penguatan karakter dengan pemahaman itu kalau menurut saya lebih kesulitan di penguatan karakternya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dwi. Bu Dwi, eh, sudah puas nggih untuk jawaban Bu Dwi tadi? Nggih, matur nuwun jawabannya Bu Rwi. Nggih, matur nuwun Ibu. Bu Rwi, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, nggih Bu ya? Nggih, nggih. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya tutup kepada Ibu Rwi, mohon untuk memberikan closing statement terlebih dahulu, Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ngopi semalam untuk kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan kita saling belajar bahwa satu semangatnya atau satu katanya bahwa apapun kalau aku mau pasti bisa. Ribet itu tidak masalah, tapi usaha itu nomor satu. Karena ending hasil itu nanti pasti akan mengikuti sebuah proses atau proses akan menghasilkan ending yang berbeda. Seperti itu, Mbak Ari. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rwi. Sebelum saya kembali ke Pak Catur dan Ibu Jojo, saya berharap Bapak Ibu guru hebat yang mengikuti kegiatan ini dapat mempraktekkan ilmu yang sudah dibagi oleh Bu Rwi tadi, yang sudah diajarkan oleh Bu Rwi. Kenapa? Karena tanpa praktek ilmu tidak akan ngefek. Terima kasih atas atensinya Bapak Ibu dan mohon maaf apabila dalam menemani kopi semalam kali ini saya masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari, Masya Allah. Terima kasih Bu Ari sudah membersamai Bu Rui. Bu Rui, sepertinya saya ini ya mau praktek di rumahnya Bu Rui aja ya biar langsung jadi ya. Jadi bisa membayangkan untuk yang dari Kemenak itu kan baru saja melaksanakan kumer ya Pak Catur. Jadi kayaknya melihat mendengarkan materi malam hari ini kayak kepingin
langsung terbang ke sana ya malam ini Oh ya. gitu. Apalagi tadi siang kami juga dengan guru-guru baru melaksanakan IKM. Baru aja diajari kayak gini loh. Ini udah ada aplikasinya gitu. Luar biasa Bu Rui. Mudah-mudahan besok kalau ada guru dari MI kami ke tempat Bu Rui jangan ditutup pintunya ya. Insya Allah siap Bu. Ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih untuk malam hari ini luar biasa dan terima kasih Bu Ari, Bu Rui, dan teman-teman ngopi semalam pada malam hari ini. Sekali lagi bahwa temu pendidik mingguan Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo di ngopi semalam ini bekerja sama dengan PGRI SLCT, Kominfo dan Dinas Dikpora Kabupaten Wonosobo. Dan waktu sepenuhnya saya kembalikan ke Pak Catur ya, Pak Catur silahkan. Oh, kenapa dikasihkan aku? Oke. Tadi udah ini ya, udah ada quote ya dari Bu Rui ya gitu. Dan saya ucapkan terima kasih nih Bu Juju, Bu Ari dan Bu Rui. Mohon maaf baru aja bisa on karena tadi ternyata nggak bisa masuk rumah. Ya, dan buat teman-teman di sini yang jangan lupa untuk link presensi Bu Juju, untuk link presensi ya dicari dulu. Kemudian jangan lupa untuk Bapak Ibu yang ingin join di komunitas guru belajar Nusantara, ini jangan lupa untuk bisa masuk di di kgbn.or.id. Di situ Ibu Bapak bisa untuk membuat KTA dan nanti KTA itu juga akan bisa dimanfaatkan untuk mengikuti kegiatan ngopi semalam untuk lihat presensi. Nah, jadi ada benefit sendiri bagi yang punya KTA, nanti akan ada sertifikat yang akan dibagikan langsung ke emailnya masing-masing gitu ya. Dan jangan lupa bahwa kegiatan ngopi semalam ini adalah kegiatan dilakukan selama kurun waktu banyak ya, dari tahun 2019 kita udah rutin. Jadi acara ini berupa acara mingguan untuk diskusi. Dan sebentar saya akan kirim di kolom chat yaitu untuk link presensinya untuk malam hari ini. Silakan bisa diisi dan jangan lupa untuk bisa masuk untuk yang belum punya KTA di kgbn.or.id. Dan jangan lupa untuk mengikuti kegiatan ngopi semalam untuk edisi selanjutnya ya Bu Juju ya, dengan pastinya dan narasumber yang luar biasa, dengan moderator juga yang kerennya juga, wah nggak bisa ada luar deh kerennya gitu. Dan itu Bu Rindy Hardini, apa kabar? Selamat malam. Ya. Dan Ibu Bapak untuk habis semua hari ini udah closing ya Bu, Iya, Bu udah ini tadi. ya Bu Juju ya. Oke, dan mengucapkan selamat malam, selamat istirahat. Tapi untuk linknya sudah saya kirim di kolom chat gitu. Terima kasih ya Bu Rui, Bu Ari udah kerso kami culik untuk masuk ke room diskusi. Sama-sama Iya. Pak Catur, terima kasih. Ya, Pak Catur, Bu Sami-sami, Cucu, terima dan juga kasih. pengurus yang lain. Kapan-kapan tarik lagi di KGB ya Bu ya. Insya Allah. ya. Syukur pisan kita bisa latihan offline jadi bisa langsung jadi gitu. Kalau di online memang agak kurang ini ya, kurang maksimal. Oke, ya. Dan Ibu Bapak, saya ucapkan selamat istirahat, selamat malam, dan selamat menikmati liburan bagi yang masih libur, bagi yang udah mulai aktivitas juga tetap semangat 45. Gitu. Ya, boleh live masing-masing Ibu Bapak, silakan. Iya, terima kasih semuanya. Selamat Sama-sama. istirahat. Oke. Izin saya tutup nggih, Bapak Ibu. Iya, terima kasih Bu Selamat Dini.